فعليه بالعلم أو كما قال جاء بالحديث. Alhamdulillah Bapak Ibu Saudara yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita perbanyak, semakin kita mantapkan. Sehingga kita Allah jadikan hamba yang tergolong dalam keadaan bersyukur. Allahumma ja'alna min ibadika syakirin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba Engkau dari kalangan hamba yang pandai bersyukur. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Amin amin rabbal alamin. Fa'alaihi ilmi, maka itu dengan ilmu. Faman aradahuma, siapa yang ingin mendapatkan dunia dan akhirat, yang hari-hari kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka itu pun butuh dengan ilmu. Apa ilmu ini sangat penting sekali dan sangat bermanfaat sekali jika kita ini menghadirkan fadilah atau keuntungan ilmu. Di antaranya sebagaimana kata Syekh Az-Zurnuji, bihi yasfa'ul insan, selanjutnya pelajaran semalam. Bihi, dengan ilmu itu, yasfa'ul insan, seorang manusia bisa memberikan manfaat, memberikan syafaat. Bihi, sebab ilmu, yasfa'ul insan man raha 'asiyan ila darkin niran syarril awaqib. Sebab ilmu, manusia bisa memberikan syafaat kepada seseorang yang ahli maksiat, yang ia sedang digiring ke dalam neraka. Syarrul awaqib, yang mana neraka itu adalah seburuk-buruk akibat. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang berarti alim ulama, guru-guru kita, itu bisa memberikan syafaat kepada murid-muridnya. Syafaat itu Bapak Ibu, ada syafaat Rasul kepada umat, ada syafaat guru kepada murid atau orang alim kepada mukmin yang lainnya, ada syafaat mukmin kepada mukmin lainnya. Dalam Al-Quran, kalau nggak salah surat Az-Zukhruf, surah Az-Zukhruf ayat 67. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-khillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqun. Nanti pada hari akhirat, di akhirat nanti, al-khillau yawma idzin, pada hari itu, hari akhirat. Al-khilla itu khullaun, teman-teman, teman akrab, teman duduk, teman bermain, teman berkumpul. Itu mereka nanti sebagian dengan sebagian yang lain aduun, sebagai musuh, tuntut menuntut. Illal muttaqun, kecuali teman-teman duduk kita itu, teman-teman bermain kita itu, teman yang bertakwa. Illal muttaqun, artinya Bapak Ibu, teman-teman yang bertakwa dapat memberi syafaat kepada temannya. Maka betullah lagu-lagu atau syair yang sering kita dengar itu, tombo ati iku lima perkara ne, salah sijine kumpulona karo wong saleh. Itu obat hati Bapak Ibu, bukan hanya sekedar di dunia. Orang-orang saleh bahkan sampai di akhirat pun juga bermanfaat kepada kita yang berteman. Satu riwayat hadis Bukhari, itu oleh penduduk surga bermunajat, memberi syafaat kepada Allah. Ya Allah, itu sahabatku yang sekarang di neraka, nanti di neraka Bapak Ibu, satu riwayat dikatakan orang itu ada yang terbakar sampai seluruhnya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai dadanya, sampai perutnya, sampai betisnya.
ada yang terbakar cuma telapak kakinya. Yang jelas kata Rasul, sekecil-kecil seringan ringannya neraka jahanam bila terompah kita, terompah tahu Bapak Ibu ya, terompah itu sandal. Bila sandal kita pakai sandal, kita letakkan di neraka yang paling dingin, maka ubun-ubun kita mendidih. Jadi nanti ada di akhirat itu yang dibakar sampai telapak kakinya saja. Orang-orang penduduk surga berdoa, bermunajat, meminta kepada Allah, ya Allah, itu teman kami yang sekarang yang dibakar di neraka itu pernah sholat sama kami, ya Allah, pernah kami ta'lim di Masjid Al-Bihar, kota Sibolga. Lalu kata Allah, masukkanlah dia ke neraka, masukkanlah dia ke surga, ya Allah, bersama kami kumpul lagi. Kami tak ingin melihat saudara kami berada dalam neraka. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, wahai malaikatku, itu si fulan yang sahabat hambaku yang dalam surga ini, angkat dia, masukkan ke dalam surga. Lalu dia nampak lagi saudara dia, teriak-teriak, ya Allah, itu pun saudaraku juga, ya Allah, kami dulu pernah salat berjamaah. Di mana itu? Di Masjid Al-Bihar juga, subuh-subuh. Maka dia pun diangkat. Begitu juga orang mukmin yang lainnya. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, keluarkan mereka yang beriman walaupun imannya itu ada sebesar biji jarrah. Biji jarrah Ibu, timun itu, antimun biji itu walaupun sebesar itu ada iman dalam hatinya, diangkat dari neraka masuk ke dalam surga. Itu kehebatan orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya kita Bapak Ibu, kita jadikan di antara keluarga kita itu ada yang ahli ilmu. Jangan cita-cita jadi wali kota semua. Ada anaknya 5, ambil Ustaz anak 5. Lalu Bu, doakan Pak Ustaz. Seorang jadi tentara, seorang jadi dokter, seorang punya restoran nasi, seorang punya konveksi jahit. Biar nanti anak ambo kalau ada masalah datang tentara. Kok lapar bawa ke restoran nasi. Kalau sobek bajunya bisa bawa konveksi. Yang jadi Ustaz jangan dulu Pak Ustaz, jangan dulu. Nanti sajalah, cucu-cucu boleh, jangan begitu Bu. Ya, kita jadikan keluarga kita itu ada yang bisa mensyafaatkan kita. Di kampung kita pun begitu. Makanya hukumnya Ibu, hukumnya wajib kifayah. Wajib kifayah, fardu kifayah menghadirkan seorang alim di kampung kita. Contoh kampung kita ini, Pulau Rembang ini termasuk ini Bapak Ibu. Pulau Rembang termasuk nggak ini? Kuarem ini termasuk? Enggak ya. Pulau Rembang itu wajib satu kampung mewujudkan satu orang alim. Orang alim. Kalau tidak wujud orang alim Bapak Ibu, siap-siaplah menanggung dosa seluruhnya. Wajib. Makanya kalau ada orang yang sedang belajar di pesantren tak mampu orang tuanya, di spot, berikan belanja, berikan jajan. Tapi mari Pak Ustaz pulang ke rumah pun anak pesantren tidak jauh sumbang-sumbang, masih ketek lain. Di spot terus, usahakan tamat. Habis tamat berantikkan ke Yaman, ke Mesir atau ke Timur Tengah. Insya Allah Bapak Ibu begitu, biar ada syafaat kita nanti. Ini banyak orang yang belajar, tapi kadang-kadang orang tua tak mampu, dan orang kampung pun tak ingin membantu. Makanya di kampung kita nggak wujud orang alim. Wajib menghadirkan seorang alim, wajib kifayah namanya di dalam satu kampung, satu kota, satu keluarga pun juga fardu kifayah. Untuk apa? Untuk nanti kita di akhirat ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Faman ramahu ramal ma'arib kullaha. Orang yang mencari ilmu niscaya lalu mendapatkannya, niscaya ia mendapatkan harapan segala-galanya. Wa man hazahu faqad haza kullal matalib. Siapa yang meliputi ilmu, siapa yang mengumpulkan ilmu, sungguh ia telah mengumpulkan segala yang ia telah cari. Huwa ilmu al-mansibul ali, pangkat derajat yang tertinggi.
ayya sahibal hija, wahai orang yang berakal. Ilmu itu pangkat yang tertinggi, wahai orang yang berakal. Idza niltahu hawwin bi fawatil manasib. Jika engkau mendapatkan ilmu, maka tak usah khawatir jika pangkat-pangkat yang lain itu hilang atau tidak kita dapatkan. Jika kita mendapatkan ilmu, lalu kita tidak mendapatkan kedudukan yang lainnya, maka nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Fa in fatakat dunya wa tibu na'imiha faghammid fa innal ilma khairul mawahib. Dan jika kamu kehilangan dunia atau kehilangan kenikmatan dunia sementara kamu telah mendapatkan ilmu, faghammid, pejamkan matamu, anggap saja itu angin berlalu. Faghammid, pejamkan matamu, artinya nggak usah dianggap. Kenapa? Sebab fa innal ilma khairul mawahib, karena sesungguhnya ilmu itu adalah sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita baca hadis kemarin, mayuridillahu bihi khairun yufaqihu fid din. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan pada seorang hamba, niscaya seorang hamba itu Allah berikan kefaqihan, kepahaman atau ilmu terhadap agama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalannya menuju pintu surga. Banyak fadilah ilmu. Lalu kalau kita mau mendapatkan ilmu, kita cari, kita dapatkan, kemudian kita mendapatkan pangkat yang lain, faghammid, pejamkan mata, tak usah dianggap. Karena itu hal yang kecil, hal yang sepele. Kemudian, idza ma'tazadul ilmi bi'ilmin fa ilmul fiqh aula bi'tizaz. Seseorang mulia mendapatkan ilmu, sebab ilmu, maka ketahuilah ilmu fikih itu lebih utama, lebih mulia. Kenapa? Sebab karena ilmu fikih itu menyeleksi atau memberitahu kepada kita sah atau tidak sahnya amal, sempurna atau tidak sempurnanya amal. Maka penting kali ilmu fikih ini. Fakam thayyibin yafuhu wala kamiskin. Banyak wangi-wangiannya semerbak, tetapi tidak sewangi minyak bisik. Artinya banyak ilmu, semua ilmu itu bermanfaat, bagus semua, bagus. Cuma di atas ilmu itu yang paling bagus ilmu fikih. Semua minyak wangi itu bagus dan wangi, tetapi di atas minyak wangi walaupun semerbak tidak sebagus minyak misik. Wa kam tayrin yatiru wala kabazi. Berapa banyak burung yang bisa terbang tinggi, wala kabazi, tapi tidak seperti burung elang, burung raja wali. Burung elang itu sekali kipik terbangnya jauh dan panjang, tinggi. Jadi kita usahakan bahwa kita ada yang ahli fikih. Apalagi dia ahli fikih, ahli dokter, paten kan. Ada ahli al-ilmu ilmani, kata Syafi'i, al-ilmu ilmani, ilmu adian wa ilmu abdan. Ilmu itu ada dua, satu di antara dua itu ilmu adian, ilmu agama, mengenal Allah, mengenal perintah Allah, mengenal sah atau tidak sahnya amal. Kedua, ilmu abdan, ilmu kedokteran, agar seorang hamba giat dan sehat dalam beribadah kepada Allah. Tahu ilmu agama, tahu kenal Allah, tahu ilmu mengenal Allah, tahu ilmu mengenal perintah Allah, tahu ilmu cara tata tertib ibadah. Tetapi kalau badan tak sehat, maka ibadah pun ngos-ngosan, kepayahan dan kecapean. Al-fiqhu anfusuhu syai'in anta dakhil. Fikih itu adalah sebaik-baik ilmu yang disimpan atau yang dikumpulkan. Man yadrisul ilma lam tadrus mafakhiruhu. Siapa yang senantiasa mempelajari ilmu,
lam tadrus mafakhiruhu, tidak akan pernah habis kemegahan ilmu itu sendiri. Jadi semakin kita bahas ilmu Bapak Ibu, semakin banyak kemegahan, tak pernah habis. Itulah kehebatan ilmu. Fajahad bi nafsika ma asbahta tajhalu, maka usahakanlah wahai dirimu perkara yang tidak kamu ketahui, tetaplah pelajari. Fa'awwalul ilm, karena pertamanya ilmu itu iqbalun, adalah suatu kebahagiaan. Untuk mempelajari ilmu, permulaan mempelajari ilmu Bapak Ibu adalah suatu menuju kebahagiaan. Wa akhiruhu, dan pada akhirnya ilmu itu adalah kebahagiaan pula. Wa kafa biladzzatil ilmi wal fiqh wal fahmi da'iyan wa ba'asan lil 'aqil ala tahsilil ilm. Cukuplah kelezatan ilmu itu, kelezatan fikih itu, kelezatan kefahaman ilmu itu, da'iyan sebagai pendorong, wa ba'asan sebagai motivasi, lil 'aqil bagi orang berakal, ala tahsilil ilmi, untuk mencapai atau memperoleh ilmu. Bapak Ibu, ilmu itu sangat lezat sekali. Kalau kami pesantren dulu jam-jam 9, ya, kalau mendapatkan kelezatan ilmu itu Bapak Ibu, biasa kita nggak tidur itu sampai subuh hari. Biasa jam 9 bahas, tahu-tahu udah Allahu Akbar, udah subuh. Kaget-kaget kita itu. Tak terasa kopi saat teko itu Ibu, kopi udah habis itu. Saking nikmatnya ilmu. Sama halnya seperti orang main catur. Saking nikmatnya main catur, sabar kali menunggu lawannya itu. Dipikirkan, tak terasa udah 4 jam. Lupa makan Bapak Ibu. Lupa makan. Waqada, ini agak panjang ini. Waqada yatawalladul kaslu minal balgham. Terkadang muncul sifat malas Ibu. Waqad yatawalladul qas. Sifat malas akan terlahir, akan muncul. Itu sebabnya apa? Rupanya sebabnya, kata Syekh Imam Az-Zarnuji ini, minal balgham, karena banyaknya dahak. Nah, ada semalam tanya itu kan, payah kali menghafal, susah menghafal, malas menghafal, itu rupanya karena banyak dahak. Dan bahasan baru, warutubat, dan banyaknya lendir. Maka kita harus menghilangkan itu. Bagaimana cara menghilangkan dahak dan lendir itu Pak Ustaz? Rupanya di sini diterangkan, wa tariqu taqlilihi taqlilut ta'am. Cara mengurangi lendir dan dahak itu taqlilut ta'am, mensedikitkan makan. Ya. Jadi banyak makan menyebabkan banyak lendir. Banyak lendir, banyak dahak menyebabkan banyak lupa dan malas. Banyak lupa dan malas menyebabkan banyak ketidaktahuan. Ketidaktahuan itulah banyak kita bikin dosa. Dengan banyaknya dosa kita dekat ke neraka, jauh dari surga. Qila, dikatakan, para ulama mengatakan, ittafaqa sab'una nabiyyan, para nabi 70 para nabi telah sepakat, telah bermufakat ala anna kasratun nisyan, atas kebanyakan lupanya manusia, min kasratil balgham, karena banyaknya dahak. Wa kasratil balgham min kasrati syurbil ma, dan banyaknya dahak itu disebabkan banyaknya minum air. Wa kasratu syurbil ma, dan banyaknya minum air, min kasratil akal, karena banyaknya makan. Jadi banyak makan, kalau dibalik Bapak Ibu, banyak makan, banyak minum. Banyak minum, banyak dahak dan lendir. Banyak dahak dan lendir membuat kita jadi malas. Banyak malas itu Ibu, susah lah kita ini. Jadi makanya kalau puasa itu Ibu, insya Allah badannya lemah, tapi ruhnya kuat. Ruhnya kuat. Ada berpuasa itu ruhnya kuat, semangat. Badannya lemah. Tetapi kalau banyak makan, badannya nampak kuat, sehat, tapi ruhnya lemah. Untuk supaya sebanding, maka kita berpuasa 3 hari dalam berapa? Seminggu.
seminggu, ada yang 10 hari dalam sebulan, kita jaga. Ataupun kalau nggak puasa, kurangi makan. Kurangi makan. Berapa kali makan yang sunnah itu? 2 kali. Jangan sahabat itu makan 2 kali. Makan jam 10, makan sebelum maghrib atau sebelum isya. Habis isya ada lagi makan. Itu yang sehat. Wal khubzu al yabisu yaqta'ul balgham. Roti kering itu dapat menghilangkan dahak. Wa kadza akul zabib, begitu juga makan anggur kering. Tahu anggur kering? Apa? Kismis. Ya, betul. Wa kadza akul zabib, begitu juga makan anggur kering atau kismis ala riti ketika perut kosong. Ya, qata'ul balgham dapat menghilangkan dahak. Namun wala yaksuru minhu hatta la yahtazu ila syurbil ma'. Namun walaupun makan kismis itu dapat menghilangkan dahak, tapi jangan makan banyak-banyak. Kenapa? Karena kalau makan nanti banyak-banyak, hatta la yahtazu ila syurbil ma', kita membutuhkan banyak minum air. Faizidul balgham, maka dengan sebab banyak minum air dapat pula memperbanyak dahak. Wasiwaku yuqallilul balgham, dengan bersiwak juga Bapak Ibu Saudara yang sama-sama mencari ridha Allah, yuqallilul balgham dapat mensedikitkan dahak. Wa yazidu fi hifdhi wal fasaha, dan dengan siwak juga dapat menambah kekuatan hafalan dan kefasihan bacaan. Fa innahu, sesungguhnya siwak, sunnatun saniyatun, adalah sunnah, tazidu fi sawabis shalah wa qiraatil Quran, dapat menambah pahala salat dan dapat juga menambah pahala bacaan Al-Qur'an. Lamma ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala salatun ala athari siwak afdal min 75 salatan bi ghairi siwak. Satu salat dengan cara bersiwak, satu salat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 75 salat tanpa siwakan. Ya, kita ulangi lagi, satu salat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 75 salat tanpa siwak. Baca Quran begitu juga. Baca Quran setiap hurufnya kita baca dengan bersiwak itu lebih utama 75 dari 75 dengan kita baca satu huruf tanpa bersiwak. Mudah-mudahan kita memudahkan semua yang siwakan. Siwakan itu luar biasa, banyak manfaatnya. Wa kadal qai, begitu juga muntah. Yuqallilul balgham rutubat, dapat mensedikitkan, mengurangi dahak dan lendir. Perlu juga kita muntahkan isi perut kita ini. Makanya pagi-pagi disiwak sampai muntah kita keluar lendir-lendir, dapat menghilangkan asam lambung. Ya. Tapi kalau sudah parah, makanya kita sekarang berbuat supaya mencegah. Kalau sudah parah nanti sulit kita. Wa tariqu taqlil 'aql, cara mengurangi makan, at-ta'ammul fi manafi'i qillatul 'aql, yaitu berpikir, merenung atau mempelajari manfaat sedikitnya makan. Cara mengurangi makan, kita harus berpikir, merenung dan mempelajari kemanfaatan sedikitnya makan. Apa manfaat sedikit makan itu? Wahia as-sihhatu, sehat badan kita. Wal iffatu, dan kita dapat menjaga perkara yang haram. Jadi kalau dia hobi makan, banyak makan, nanti 3H. Tahu 3H? Halal, haram, hantam. Tak peduli lagi. Ya, tak peduli lagi, asalkan bisa dimakan, sikat terus. Nah, ini
perkara ini yang di kepalanya ini yang penting perutnya berisi, nggak tahu hal haram, yang penting semua dihantar, disikat semuanya. Kemudian yang ketiga, wal isar. Kalau kita sedikitkan makan, biasa kita latih diri kita, keluarga kita untuk mensedikitkan makan, maka akan timbul sifat isar. Apa isar? Menolong saudara kita yang kelaparan atau yang memerlukan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para sahabat itu Bapak Ibu rela bersakit-sakit asalkan saudaranya bahagia dan tenang. Bisa nggak kita seperti itu? Kita sakit di atas penderitaan saudara, di atas kebahagiaan saudara kita. Satu orang sahabat musafir datang bertamu selepas isya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin makan. Aku dah berapa hari tak makan. Maka Rasulullah tanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah yang bisa dimakan? Tak ada. Maka Rasulullah pergi ke istri yang lain menanyakan perkara yang sama. Wah istriku, adakah makanan? Jawab istrinya, tidak ada. Maka Rasulullah pergi ke masjid. Wahai sahabatku, ke Masjid Nabawi, ada enggak di antara kalian yang sanggup memberikan makan kepada tamuku? Luar biasa Bapak Ibu, Rasul pun tak makan. Bukan mengurangi makan, memang tak makan. Maka ada satu orang sahabat namanya Abu Talha. Angkat tangan beliau. Saya siap Rasulullah menjamu tamu engkau. Maka selepas isya malam itu dibawalah tamu ini ke rumahnya. Sampai di rumah ditanya sama istrinya. Nama istrinya adalah Ummu Salamah. Ini udah mutawatir, udah sering cerita-ceritakan Bapak Ibu kan. Ummu Salamah, wahai istriku Ummu Salamah. Iya abang Anda Abu Talha. Apa itu? Ada nggak makan di rumah kita? Ini ada tamu Rasulullah. Ingin menjamu tamu Rasulullah. Maka kata istrinya, wahai abang Anda, tidak ada makanan kecuali makanan itu untuk anak kita. Cuma untuk anak kita yang ada. Untuk kita berdua pun tak bisa kita makan itu. Maka kata Abu Talha, wahai istriku, sekarang tidurkanlah anak kita itu. Tidurkan anak kita itu. Anaknya tidur dalam keadaan lapar. Lalu nanti kau hidangkan makanan untuk anak kita itu ke tamu kita. Engkau bagaimana abang? Aman itu kalau aku. Kau taruh 2 mangkok, taruh piringnya, nanti kau matikan lampu. Pura-pura kau memperbaiki lampu agar tamu kita nggak canggung makan sendirian. Maka suami, istri dan anak kerjasama yang baik. Anaknya tidur dalam keadaan kelaparan. Si suami menghadapi tamu makan berbarangan, 1 piring berisi untuk tamu, 1 piring kosong untuk tuan rumah. Istrinya pura-pura memperbaiki lampu dipadamkan. Ketika itu lampunya lampu pelita. Pura-pura lah istrinya memperbaiki lampu sampai seukuran tamu makan kenyang. Si suami pura-pura mengetok-ngetok piring agar si tamu mengira si ahlul bait pun ikut makan bersama. Di subuh harinya, di pagi harinya, Rasulullah panggil itu sahabat, memberikan apresiasi. Wahai sahabatku, sebab engkau turunlah ayat wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Engkau rela bersakit-sakit asalkan tamu dalam keadaan bahagia. Coba Bapak Ibu, datang orang sekarang ini minta kepada kita. Adapun beras sagalas, ada mengair putih. Apa kita katakan? Lama-lama diam, cari diam. Anak ampu satu lapar, ampu nak pature. Itu banyak karanya. Mungkin kita mau seperti Bapak Ibu. Tetapi kalau orang berada memberikan makan kepada orang tamu, itu hal yang biasa. Ya kan? Di sama kita ada, kita berikan itu. Bukan luar biasa, biasa saja. Tapi yang luar biasa itu kita butuh, kita berikan kebutuhan kita kepada orang yang membutuhkan. Ini namanya isar. Makanya kalau kita biasa makan sedikit Bapak Ibu, mungkin kita nggak terlalu susah memberikan makan kepada orang lain. Tetapi kalau biasa di rumah kita gulai lomak Tahu Ibu ya, kemudian 3 panci nasinya, datang pun tamu langsung susah gitu. Ya tamu kok ya,
mengurangi jatah. Laki-laki nak pulang nih, ya kan? Laki-laki lah cepat-cepat laki-laki pulang. Anak mau kelaparan ikut pulang nasi goreng. Itu kalau kita biasa makan banyak. Tapi kalau biasa makan sedikit, datang tamu berbahaya kita. Ini seperti orang-orang terdahulu, orang tua-tua kita dulu ibu. Wah, datang tamu luar biasa. Jangan pulang mudah, makan dulu. Makan dulu, masakan nasi. Padahal itu pun nasi, beras itu utang-utangan itu ibu. Gula utang-utangan itu. Biasa tamu datang, mereka berani utang-utangan untuk tamu. Kalau bisa berlama-lama tamu datang di rumah kita. Kalau sekarang jangan coba-coba. Cepat mungkin tamu kita angkat kaki dan habis beras di rumah kita. Luar biasa. Insyaallah Pak Heru ya. Cukupkan, ada pertanyaan? Cukup ya? Apa-apa ada pertanyaan? Enggak ada pertanyaan, pada pintar semua ya. Ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah wa barakatuh. Waalaikumsalam.